Sehingga dalam banyak diskusi sering kami sampaikan, kami berharap kita semua menahan diri untuk tidak pasang-pasang gambar dulu. Ini tindak pidana. Kalau seperti ini akan ada kerawanan pada saat nanti kampanye. Inilah paling dikhawatirkan. Anies Baswedan bakal capres yang diusung Partai Nasdem pada Minggu pagi bersafari politik dan jalan sehat di Stadion Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat bersama simpatisan dan pengurus Partai Nasdem. Sekali lagi, saya mohon tepuk tangan yang sangat meriah untuk Bapak Haji Anies Baswedan. Maka dengan begitu menjadi tidak relevan. Pasang gambar-gambar di pinggir jalan menjadi tidak relevan. Sehingga dalam banyak diskusi sering kami sampaikan, kami berharap kita semua menahan diri untuk tidak pasang-pasang gambar dulu. Makanya saran ini buat Anies ya. Jangan sok merasa udah mau jadi capres. Ini ceritanya masih panjang. Pencalonan itu baru bulan September yang akan datang. Ngerem diri sedikit lah. Dia jangan bersekongkol dengan politik yang tadinya di kiri tiba-tiba ke kanan gitu loh. Ini kan cuman mendulang masa saja. Langkah tegas KPU dapat mempidanakan Anies Baswedan. Orang ini nggak tahu aturan pemilu. Kalau sendiri-sendiri kan kesannya kemudian seperti kampanye. Calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan melaksanakan kegiatan jalan sehat di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Siapa presiden kita? Siapa presiden kita? Insya Allah kita kirim pesan perubahan untuk seluruh Indonesia. Ini tindak pidana. Kalau seperti ini akan ada kerawanan pada saat nanti kampanye. Inilah paling dikhawatirkan. Apalagi, mohon maaf ya, saya khawatir kemudian teman-teman dibaca kemudian menimbulkan penafsiran yang berbeda. Kenapa saya mohon maaf aja, saya agak keras ini dengan satu kelompok yang tiba-tiba menyambut kemarahan dari masa lalu, disimpulkan, dipakailah kawan kita ini Anies Baswedan itu, diperkosa kawan ini kira-kira gitu ya, untuk mengentertain kelompok ini, padahal ini bahaya gitu loh. Siapa presidennya? Apa partainya? Siapa presidennya? Dalam situasi yang kayak begini, saya menyarankan lebih baik orang-orang ini menahan diri. Lalu pasang-pasang baliho menyebut dirinya saya calon buat apa? Buang-buang energi. Mohon maaf nih, keliling terus, lama-lama kan apa ini? Capres itu doang yang keliling terus. Ini PR juga. Kalau internal partai oke lah di gedung ini oke. Tiba-tiba itu terbuka umum, kemudian konvoy dan lain itu kan rapat terbuka, rapat umum. Itu metode kampanye, melibatkan masyarakat. Harus apa? Makanya kami harus tegaskan, nggak boleh seperti itu. Geliat menjelang pemilihan umum atau pemilu 2024 sudah mulai terasa. Para elit politik mulai menyusun taktik untuk melakukan manuver demi meraih dukungan dari rakyat. Partai Nasdem yang mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 turut melakukan langkah tersebut. Mereka menggelar safari politik ke berbagai daerah di luar jadwal kampanye. Meskipun demikian, Anies sendiri belum didaftarkan secara resmi sebagai calon presiden 2024 karena belum memasuki tahapan pemilu. Saat ini Komisi Pemilihan Umum atau KPU belum membuka pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk 2024. Menurut tahapan, KPU bakal membuka pendaftaran Capres-Cawapres pada 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023. Sedangkan pemilihan Capres-Cawapres dilakukan pada 14 Februari 2024. Nasdem pun tidak bisa secara sepihak mengajukan Anies sebagai Capres 2024 karena perolehan suara mereka pada pemilu 2019 belum memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold. Maka dari itu mereka harus menggandeng partai politik lain untuk mengusung Anies sebagai Capres supaya memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan presiden. Meskipun begitu, mengenai safari politik Anies, mereka tidak bisa menghukum Anies karena tidak terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan diri safari politik yang dilakukan Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis. Sebut Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu RI Paudi dalam jumpa pers Kamis 15 Desember 2022 lalu. Sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Lanjutnya, namun kampanye berkedok safari politik atau sosialisasi partai yang disebutkannya kini mendapatkan tindakan tegas dari KPU. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI kini telah menegaskan bahwa sosialisasi partai politik peserta pemilu 2024, termasuk menyosialisasikan bendera dan nomor urut, hanya dapat berlangsung di internal partai politik. Kami sampaikan bahwa partai politik peserta pemilu itu bisa melakukan sosialisasi dan kalau kemudian ditanya apakah ada aturannya, sebenarnya sudah ada aturannya di Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018. Ungkap Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan di Hotel Sultan Jakarta 17 Februari 2023. Peraturan tersebut dirujuk karena sampai saat ini KPU belum menerbitkan PKPU terbaru terkait hal tersebut. Hasyim menganggap PKPU Nomor 33 Tahun 2018 sudah cukup dan masih relevan. Dalam PKPU tersebut, ketentuan yang disebutkan Hasyim tadi terdapat pada Pasal 25 Ayat 2 yang berbunyi partai politik. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik dengan metode pemasangan bendera partai politik, peserta pemilu dan nomor urutnya, dan pertemuan terbatas dengan memberitahu secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 hari sebelum kegiatan dilaksanakan. Jadi penekanannya dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik, ujar Hasyim. Dalam blad yang sama, ditegaskan bahwa peserta pemilu juga tidak diperbolehkan melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye. Pada pasal 25 ayat 3 disebutkan, unsur-unsur kampanye itu meliputi penyebaran bahan kampanye pemilu kepada publik, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum atau media sosial yang memuat tanda gambar serta nomor urut. Di luar masa penayangan iklan kampanye 21 hari sebelum masa tenang, peserta pemilu juga dilarang mempublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik partai politik melalui media cetak, media elektronik dan media daring yang memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik. Kami di KPU dan Bawaslu itu meminta agar partai politik tertib, kemudian patuh pada ketentuan tersebut, ujar Hasyim. Ia mengingatkan bahwa masa kampanye pemilu 2024 baru akan dimulai per 28 November 2023. Selain itu, kami juga berharap partai politik ini menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan atau tindakan yang termasuk konstruksi kampanye karena belum saatnya, ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa sosialisasi partai politik peserta pemilu tidak boleh melibatkan politik identitas. Hal yang sama berlaku untuk masa kampanye kelak. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah jelas menggunakan instrumen SARA kalau dalam bahasa undang-undang atau bisa disebut politik identitas sebagai sarana atau alat untuk mensosialisasikan diri atau mengkampanyekan diri itu kan dilarang undang-undang, ujar Hasyim. Komisi Pemilihan Umum juga menegaskan bahwa peserta pemilu yang berkampanye di luar jadwal bisa dipidana. Ada konsekuensi pidana bagi pihak yang melanggar larangan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Pemilu, ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan di Hotel Sultan Jakarta Jumat 17 Februari 2023. Dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, konsekuensi pidana tersebut bisa berupa denda hingga kurungan penjara. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 Ayat 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Selain konsekuensi pidana, kampanye di luar jadwal juga berpotensi menimbulkan pelanggaran administratif bagi peserta pemilu.
Hal ini merupakan ranah Badan Pengawas Pemilu RI untuk mengusutnya berdasarkan peraturan KPU tersebut. Kegiatan yang dilakukan di setiap pendidikan politik sosialisasi, tapi ada unsur kampanye, maka dapat dikenai sanksi administrasi, ujar Hasyim. Lebih jelas hal tersebut diatur dalam Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 Pasal 25. Partai politik peserta pemilu disebut hanya dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik saja, baik dengan memasang bendera dan nomor urut partai politik atau pertemuan terbatas, dengan pemberitahuan tertulis kepada KPU dan juga Bawaslu.